Balik lagi di LTS, long time no see bersama kita bertiga tetapi terdapat personil baru. Siapa ya? Oke, kita kedatangan Cici Cemang, selebgram, penyanyi juga, aktor juga. Tapi yang udah dibilang bisa selebgram bisa dibilang karena udah 70 dibandingin kita gitu. Siapa kita? Bisa aku juga bukan siapa-siapa. Oh. Tapi ingin menjadi siapa? Kok merendah untuk dihujat? Udah biasa Pak kalau saya dihujat Pak. Bagus. Nah, kita masuk ke tema apa? Pada tema kali ini kita akan membahas tentang recognition, retrognition. Nah itu yang ada di subkultur indigo. Di sini iya subkultur subkultur. Aku suka deg-degan kalau membahas itu Pak. Sama. Retro itu apa sih? Jelasin dulu kan. Sekilas apa? Ya sekilas. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan indigo lah. Pemicunya adalah ketika dia melihat sebuah objek, entah itu foto, entah itu benda masa lampau. Nah, dia seakan-akan ada di peristiwa itu gitu. Jadi bisa merasakan kita memegang apapun itu. Jadi di dalam momen itu si benda itu misalkan megang lampaunya seperti apa gitu. Nice itu. Nah, jadi misalkan si Gucci itu ada di zaman, kalau misalnya di Cina ada di Kekaisaran Ming kalau nggak salah. Jadi Kekaisaran Mudong. Mudong. Itu siapa ya Panglima? Lubu. Jilong. Kok jilongnya ke saya Pak? ML. Kamu kan Leslie. Oh. Kamu kan lu. Serius. ML. Mobile Legends. Yoi. Boleh kesini. Pasti lupa. Makanya ngerokok dulu. Tapi Iya, aku ngerokok dulu. Ya, merasakan kejadian di masa lampau. Ya, jadi triggernya seperti itu. Jadi di Kekaisaran Ming kalau nggak salah ada sebuah Gucci yang disinyalir gitu, dia bisa mengendalikan waktu kalau nggak salah. Jadi memprediksi sebuah bencana gitu. Jadi si Gucci-nya bisa diputer gitulah gitu. Ada kalau misalnya mau nyari gitu, cuman lupa gitu Kekaisaran apalah gitu. Bapak banyak lupa ya dari tadi. Tapi Gucci-nya masih ada sampai sekarang. Jadi merek sekarang. Oh. Hermes. H&M gitu. Berarti warnanya itunya. Ya, hijau merah. Hijau merah. Jadi merek. Iya, jadi itu yang suka dipakai sama ibu-ibu komplek kalau warna hijau atau merah gitu. Ori sini. Iya, ori sini. Mencintai produk Indonesia Pak. Lokal pride. Itu Indonesia ya? Di mana belinya? Ada di sini dekat. Gede bage Pride. Iya. Di mana ibu-ibu? Oh, aku belum ibu-ibu Pak. Sorry ya. Cuma barangnya. Itu pengakuan atau ada ilmiah? Ya, kalau misalnya dibilang pengakuan, iya juga. Mungkin ilmiahnya belum terlalu riset gitu. Soalnya, ada satu yang pernah kami baca gitu, bahwasannya ada satu ilmuwan di Mesir. Jadi dia bersama timnya lah gitu, asisten buat meneliti bisa dibilang megalitikum sana lah gitu Mesir. Jadi kebiasaannya itu dia memegang misalkan ada tulisan ya Mesir lah gitu, dia pegang terus dia pas dipegang kenyal. Jelly. Ini jelly. Ya seperti itulah gitu. Nah, jadi sistemnya ketika dia prasasti lah kayak prasasti kayak gitu-gitu dia pegang, terus dia flashback dan temannya itu sebagai validatornya dia lah, ngevalidasi misalkan ini terjadinya di zaman ini oh ya ada nih gitu, cek dan lain sebagainya. Tapi untuk pengetahuan. Tapi kalau misalkan itu bisa dibilang kelebihan ya. Kelebihan itu ke si Cici
punya kelebihan itu kira-kira megang naonnya. Megang kabogona mantannya saha ieu. Sensitif saya Pak kalau ngomong gitu ya. Malas gitu kan ya. Ditekankan malesnya, males. Les grafik Coca-Cola bro, anjir subhanallah it go, ditebal. iya insya Allah benar Saat bisa dihujat. aman Oh berarti dianya flashback ke tahun iya kejadian misalkan lah ini namanya yang ada di Indonesia misalkan keris gitu. Dia pegang keris bahwa keris ini teh ada waktu bisa menceritakan tentang siapa yang megang punya ini misalkan di zaman Siliwangi atau Majapahit. Malahan ya kalau bukan misal sih kalau misalnya lihat di YouTube kayak ya yang seperti itu kayak Om Hao gitu-gitu kan bahkan dia bilang sendiri bahwa saya tuh retro technician gitu. Tapi udah Om. Om Hao ini kisah tanah Jawa. Dia channelnya kisah tanah Jawa. Udah Om. Jawa. Ya nggak tahu sih. Kan Om Hao. Disebut Om Hao. Om Hao. Om bagaimana? Oh iya tahu sih Om Homa yang suka sama si Citra gitu ya. Dulunya iya, pernah. mungkin lupa ya sekarang dia punya channel kisah tanah Jawa ya jadi beliau bilang seperti itu gitu bahwasannya kalau misalnya lihat ya sebuah foto lah katakanlah gitu jadi seakan-akan dia ada di peristiwa itu tapi gak tahu pakai jasad siapa gitu tapi dia ngelihat gitu ada peristiwa itu seakan-akan ada di situ gitu. Nah itu yang dibilang tadi retro. Ada nggak yang katanya ada ya nggak tahu pengakuan yang kena sentuh makanya dia jarang nyentuh orang jadi dia tahu oh ini orang ini bakal meninggalnya kayak gini. Film Death Note ya. Death Note ditulis gitu. Jadi bisa menerawang seseorang akan mati atau gimana? Ya kalau misalkan disinkronin banyak kan yang prama lah di Indonesia sendiri gitu ya mungkin kayak gitu cuman ya balik lagi ke genrenya sendiri ada lagi kalau gak salah itu aduh lupa ya. Jadi setelah retro lupa segala macam. Nah retro sendiri flashback tadi terus kalau itu kan yang megang itu visioner bahkan banyak film yang ngangkat kisah-kisah kayak gitu kan. Nah ini kan goib. Cici sendiri percayanya sama hal-hal apa sih bahasa kerennya metafisika ini? Iya metafisik. Kalau percaya sih percaya, tapi kalau dibilang nggak percaya juga nggak percaya. Jadi balance. Tapi saya maunya percaya. Ngerti. Percaya. Tentang apa maksudnya goib dalam saya bisa melihat merasakan apa yang tidak dilihat dan dirasakan oleh yang ramai di ceritaan sekitar. Saya percaya. Percaya. Iya percaya. Masih percaya sama mantan? Oh kalau sama mantan saya sudah tidak percaya. Karena udah mantannya. Karena udah mantan dan itu udah nggak penting gitu. Sekarang mah yang ada aja. Yang ada aja. Walaupun belum tentu percaya. Betul. Iya betul Pak. Cuma nanti kita bahas aja di next episode ya. Oke. Tunggu aja. Jadi penasaran Tapi nasi bowling jadi diemnya. Ya, saya lagi memahami. Oh siap. Penulis kan gitu. Kalau udah keluar, saya Siap. gitu. Ya dia bukan memahami terpojokan Pak, karena itu tidak jelas. Emang aku di sini di pojok. Kaciri. Tapi pernah merasakan nggak sih, Ci? Pernah. Merasakan Melihat atau Ngerasain apa gitu? Nyium bau apa? Oh pernah. sebelah? Oh kalau sebelah itu mencium aroma yang sangat sedap gitu kan ya. Sama cici gitu. Untuk promosi kan jadi itu surprise. Siap. Yang kata orang ngelihat makhluk goib lah maksudnya. Yang menyerupai orang. Plek melihat plek. Saya bukan dilihat lagi Pak, tapi saya digangguin. Gitu. Dalam bentuk gangguinnya dalam waktu. Jadi dia mengendalikan saya. Enggak, kalau kita berbicara tentang goib sebenarnya saya percaya nggak percaya karena pengalaman saya sih pernah kayak apa ya, kalau orang-orang tuh kayak dibuat jadi
lain tutup aura apa ya Mia sebutnya kayak yang ditutup. Jadi aku tuh ditutup jadi orang-orang tuh bisa jadi orang yang misalkan taruhlah orang yang jahat ini nih membuat misalkan ke aku nyata si orang-orang misalkan kayak jadi melihatnya nyapirakeun nya apa sih. Entah ya itu entah bisa disebut goib atau enggak aku nggak ngerti tapi pengalaman aku seperti itu sampai aku cabeurkeun gitu kan ya. Ini nggak apa-apa ya ngomongnya Sunda. Oh bukan. Itu Opik beda lagi. Spesialis ruqyah kan. Ada karakter. Siapa itu Opik? Ya, siapa itu Opik nanti kita akan mendatangkan gitu ya biar tahu semuanya. Pernah sih kayak gitu sampai kalau untuk pilih atau merasakan pernah sih di rumah. Ya karena mungkin gimana ya untuk menjelaskan saya tidak bisa menjelaskan secara detail cuman memang diganggu sering sih jadi kayak misalkan kalau misalkan kita diam di kamar nih karena kamar udah menjadi tempat kebiasaan kita setiap hari nih apapun itu ya mau lagi galau atau apapun itu kan pasti kita di kamar atau misalkan tempat yang menyendiri tapi pernah suatu hari waktu itu saya merasakan hawa yang beda di kamar saya padahal seperti biasanya saya nggak gitu. Setelah saya tanya, ya kebetulan ada sih kakek saya juga. Setelah saya tanya, ternyata ya ada maksud dan tujuan kenapa dia ngikutin saya ke sini. Itu bentuknya makhluk atau Pepsi Man? Recycle. Bentuknya ya, makhluk. Itu. Makhluk yang tidak kasat mata. Tapi saya bisa melihat dia. Gitu. Ya bentuknya sebagai kayak manusia atau? Oh bukan manusia. Bentuk makhluknya sendiri? Jurik gitu. Juriga. Ya wewe kunti. Oh. Ya. Nangkring di pohon. ya kan kebiasaan orang di sini kan kalau kunti mah pasti nangkringnya di pohon. Iya. Kalau misalkan untuk atau dia di sana nongkrongnya di mana di kafe atau di itu apalnya, cuma dia memang mengikuti saya sampai ke rumah. Menyesuaikan budget karena kalau bagus budgetnya di kafe. Oh enggak, kalau kunti itu budget sosialita untuk Oke. yang high class gitu. Oke, dago. Nah untuk si Fahmi sendiri kan misalkan waktu itu ngelihat pernah ditemenin dengan yang atau waktu itu ditemenin sama 3 orang itu itu bentuknya manusia. Kalau ini bentuknya kunti yang dicerita yang sering digambarin oleh orang-orang yang ngeliat bentuknya seperti itu. Iya. Ya macam-macam sih. Dia mengganggu Tetap ide. pakai baju putih merah. Oh udah ini ya. Enggak cuma aku doang sih, jadi orang-orang yang lagi sama aku misalkan. Kalau misalkan mungkin orang-orang yang bisa melihat juga pasti dia bakal merasakan dan menanyakan hal yang sama. Karena Misalkan kenapa? Karena dari segi bisa disebut psikis ya sih Mi, kalau misalkan tentang atau mental kali ya, jadi ke akunya juga jadi beda. Yang pertama itu jadi gampang emosi karena kan memang Cici Cama kan goreng adat memang, cuman ini emosinya beda. Jadi aku dikendalikan aja. ya karena ya sejauh ini ya banyak ya dengar-dengar dari kayak salah satu peruqyah namanya Ustadz Faizar. Bahwasannya makhluk-makhluk seperti itu bisa ngendaliin kita. Itu bahkan zaman dulu, pada zaman dia nabi-nabi zaman dulu tuh tikus-tikus pun bisa dipengaruhi gitu. Kayak banyaknya kebakaran dan lain sebagainya gitu. Jadi ada yang ngirim terus dia ininya ke tikus, mempengaruhi tikus buat narik-narikin kabel. Oh sorry, bukan dari Pak Ustadz Faizar tapi dari Om Hao. Ya jadi ditarik-tarikin gitu si kabel-kabelnya. Buat biar kebakaran, entah itu tempat usaha, entah itu rumahnya. Jadi dia mengendalikan tikus. Jadi berarti bukan pengendali tanah atau air. Apa tanah? Jadi pengendali berit. Pengendali berit. Kalau di film Ratatouille itu siapa yang mengendalikan? Tikusnya bisa masak kan? Tapi kan kalau ada yang ya bisa dibilang itu psikopat, dia bukan pengendali lagi sih. Kalau untuk tikus, dia tikus dibakar, dimasukin ke rumah, jadi bisa kebakaran juga. Ya
Bisa juga gitu, cuman Kalau faktanya ya, fakta dari membaca buku, kenapa rumah bisa kebakaran, dia membakar tikus, kan kalau tikus dibakar dia tetap lari. Oke. Iya, bisa juga. Nah, kalau menurut ini kan gambaran goib di kita sama di luar beda kan? Sangat beda. Sangat beda. Di kita kan kunti, kalau wewe, genderuwo, pocong. Pocica. Nah, saya kan paling menentang tentang hal kayak gitu. Apakah kalau saya percayanya frekuensi ya, Ya, frekuensi atau bentuknya masih hologram tuh masih transparan lah ya. Blueprint. Dia mengamini dia mengikuti orang yang cerita-cerita folklore bahwa kunti itu mengikuti arus itu. iya. Sejauh yang tahu gitu bahwasannya mereka tuh kan menyerap ketakutan kita, sehingga mereka mengafirmasikan apa yang kita pikirkan gitu terhadap sesuatu yang menakutkan. Ya contoh kalau misalnya dulu dengar-dengar kayak misalnya mana kudu kuat ningali iya meh mana bisa kieu, kayak ibaratnya kayak gitu. Ya itu kan refleksi dari ketakutan kita gitu, ibaratnya ada tiba-tiba ada ular segede panto terus ada sosok ini segede apa gitu ya, diafirmasikan gitu ketakutan kita. Nah, tapi kalau untuk kasus di goibnya, hal seperti yang dialami Cici bisa terjadi. Bisa kejadian gitu, karena apa ya, balik lagi gitu, mereka ketika dalam tanda kutip dikirim lah gitu ya, dikirim dan ada perjanjian di situ karena yang Saya tertarik perjanjian. Berarti kalau perjanjian di mana-mana perjanjiannya dia menjual, berarti orang yang ngerjain Ada seseorang Cici, ada orang yang mengerjain Cici, dia perjanjian dengan setan atau iblis. ya Berarti udah menjual jiwa, bro. Ya bisa dibilang menjual Kan imbalan kalau saya tahu nih ya dari ininya, imbalan untuk mengajak si makhluk ini yang di luar nalar ini, itu imbalannya kan selalu minta jiwa. jelas. Ya cuman ada banyak beberapa versi sih, ada yang nggak melulu kok masalah jiwa, misalkan lebih ke hubungan seks gitu, ada Hubungan seks. Gimana? Berarti Gimana itu Pak? bukan hentai lagi ya. Berarti seks goib. iya ada sekuif ada. Jadi Ada kayak perjanjian itunya. ada kayak misalnya pesugihan di gunung apa ada gitu. Cuma nantilah next episode. Oh, dia maksudnya minta sesuatu dari kita, misalkan ntar kita punya keturunan, misalkan anak itu diambil. Diambil ada yang kayak Tapi gitu. kan menjurus lagi ke jiwa. Menjurus ke jiwa. Bahkan ya kalau misalnya diperdalam belum tahu juga sih ya masalah yang selain jiwa itu gitu. Kalau misalnya yang sering didengarkan kita, oh ini diambil katanya, oh ini ditumbalin apa segala macam gitu. Nah untuk mendetailnya sendiri belum diriset lebih jauh lagi gitu masalah ini ya, karena balik lagi gitu, karena dunia ya pergoiban ini kan bias juga gitu. Jadi ya harus ada riset dan lain sebagainya juga. Oh, mungkin misalkan orang yang ngeganggu ini. Untuk sekarang sih dia seneng ya, bisa berhasil untuk mengganggu Dan juga seseorang. punten motong. Jadi ada yang dikirim, ada yang sosok itu menyukai gitu. Jadi misalkan Tapi kan tadi yang ngeganggu kunti, lesbi. Tapi ya kalau untuk pengalaman aku sendiri sih bukan cuman itu doang sih ya. Karena kalau misalkan aku nggak tahu ya, kalau misalkan kita bisa menilai seseorang dia bisa atau enggak. Tapi kebanyakan orang yang bertemu dengan saya seperti itu, "Ci, kamu datang sama siapa?" Padahal habis sorangan gitu. Kenapa? Apakah dia tuh memang sengaja kamu simpan di dalam diri kamu atau gimana? Naon gitu. Iya. Jadi ya banyak lah kasus kayak gini gitu, bahwa disukai sama makhluk lain ya, entah itu karena kan mereka lihatnya dari segi warnanya gitu. Jadi ya ada aura lah, aura yang mereka suka. Ya kayak misalkan orang indigo lah, banyak yang ngedeketin lah si hantu-hantu teh karena mereka ingin bercerita, mereka yang tidak terlihat ini gitu. Karena
tahu gitu, oh ini bisa nih gitu diajak ngobrol, oh ini bisa nih. Tapi kalau misalkan si makhluk goib itu memang udah enak nih, misalkan ikut sama, misalkan contohnya aku, tapi bukan suatu hal yang mesti Ya tadi kan misalkan udah cek Sunda nama geus kajong-jonon gitu ya, nempel kayak di- mawa gitu. Iya, ada kesana juga gitu. Karena tidak selamanya bisa berada di dimensi manusia kan, karena sebenarnya pada zaman Nabi Sulaiman pun, bahkan Nabi Muhammad Nabi terakhir pun ada sebuah perjanjian barrier antara ruang manusia dan ruang goib gitu. Kayak semisal contoh ketika jin itu tidak boleh menyerupai sesuatu hal yang menakutkan. Kalau misalnya menyerupai yang menakutkan lah, katakanlah ular lah gitu, si jin itu bisa dihukum di dunianya. Ada pengadilannya. Ada Gitu. pengadilannya. Iya. Pinangki. Tipikor. Bisa naik banding. Naik banding. Justru katanya saya juga dengar dari Ustadz Faizar itu bahwasannya ada sebuah hadis yang meriwayatkan, jadi ketika zaman Nabi itu ada satu pemuda, dia ikut perang, perang Badar kalau nggak salah, dia ikut perang karena kan pada zaman dulu sangat ketat ya. Dia melarang istrinya buat keluar, biasa kan kayak gitu ya, harus ada izin suami kalau keluar apa segala macam. Suatu hari dia pulang perang, dia dapetin istrinya tuh di luar rumah. Ditanyalah sama dia tuh, kok kamu di luar, katanya gitu. Malah di dalam aja gitu. Udah halal. Ya kok kamu di luar? Iya, Cesa. Jangan marah dulu. Coba lihat ke dalam, katanya. Ternyata di kamarnya ada ular lagi ngeringker. Dibunuhlah ular itu. Dibunuh sampai pada akhirnya orang ini, ya tadi kata Mamang bisa bilang naik banding lah keluarga jinnya gitu. Dia tidak terima bahwasannya anaknya kalau gak salah, ya anak itu dibunuh gitu. Naik banding, dibunuh ke pengadilan, ya jin itu. Sama hakimnya tuh ditanya gini, waktu kamu lihat dia sedang menyerupai apa? Ular. Ya udah kamu bebas, katanya gitu. Karena ada perjanjian itu, ya walau alam gitu. Karena ada beberapa literatur lah gitu, ketika dibaca pun ada gitu cerita-cerita yang kayak gitu. Ya tadi kan yang ikutin ke Cici kan kejong-jongan caranya. Kejong-jongan. Kenapa tuh nggak dikasih harapan palsu? Di ghosting. Musim ya, ghosting. Karena kalau misalkan kayak gitu sih susah. Bukan susah sih, tapi tergantung kitanya. Mungkin banyak kan yang ngomong, tara sholat meren. Tara sebenarnya kan kalau misalkan untuk urusan agama atau misalkan apapun itu kan urusan saya gitu. Bukan berarti yang nggak pernah sholat bakal didatengin sama hantu atau dipikara sepuh jurit, bukan gitu. Cuman ya gimana ya kalau misalkan untuk mencegah dia untuk nggak kejong-jongan gitunya istilah nama, susah juga sih karena kan balik lagi ke ini ya. Karena pernah sempat dibersihin tapi datang lagi susah. Iya, kayak gitu mah. Jadi lama-kelamaan aku menyesuaikan dengan itu aja gitu. Tapi aku, maksudnya kalau misalkan aku berbicara di sini ngobrol atau gitu, pasti sulit untuk dipercaya sama orang-orang. Cuman aku bilang, kalau kamu menjaga aku silakan, tapi jangan mengganggu sedikit pun tentang apa yang aku lakukan gitu. Jangan sampai nantinya menghambat aku untuk misalkan datang teman-teman ke rumah atau misalkan jadi apa gimana jangan, nggak usah gitu. Kalau kamu suka sama aku gitu. Oke, kalau ditarik lagi ke Fahmi, ini kalau hal kayak gini mempengaruhi psikis nggak? Lama sih pengaruh, karena ibaratnya gini lah, analogi di dunia nyatanya. Ketika kita berkumpul sama satu circle yang katakanlah suka ngerokok lah, ya seenggaknya kan kita nyoba-nyoba awalnya coba-coba, sana ketagihan, iya sama gitu. Jadi aura yang jelek dari mereka kadang nempel juga gitu. Misalkan kayak tadi marah-marah apa segala macam gitu. Padahal anjing dah teh teu kieu gitu. Tapi kok tiba-tiba gini. Iya. Pasti merasakan sendiri sih kenapa berbeda gitu kan. Ada. Tapi balik lagi ke diri sendiri sih bagaimana cara untuk mengendalikan itu. Tapi memang makanya kenapa banyak orang-orang yang misalkan contoh ada teman saya nih, dia sering memang digangguin dan memang dia juga katanya bisa dia kayak gitu dan
ada apa ya, hal atau contohnya bisa dia buktikan juga sih yang bikin saya dan teman-teman pada saat itu terengah-engah ya, ngahulang tarik gitu. Cuman ya karena teman sayanya bukan disebut ini ya, kayak udah apa ya, si apa pikirannya, otaknya tuh jadi udah nggak bisa berpikir layaknya orang normal gitu, karena ketakutan dia yang berlebihan itu. Jadi dia tidak bisa mengendalikan hati, pikiran dan pada dirinya sendiri gitu, ngerti nggak? Jadi dia memang benar-benar dikendalikan sama makhluk itu, sehingga dia tuh memang bukan gila ya, sebutnya apa ya? Gila apa? Oh, jadi tidak berbisa, dinya ular dong. Tidak bisa berpikir layaknya orang normal. Tidak jadi rasional. nyambung gitu. Gitu. Jadi ngarah ke insecure lagi. Nah. Jadi banyak ketakutan yang dia takuti gitu, ngerti gak sih? Yang padahal belum tentu itu terjadi gitu. Nah, balik lagi ke retro kan tadi, ke retro. Ada kasus dia bilang diikutin sama makhluk gaib, ya kan kasus. Nah, ini nyambung ke retro tadi. Dia merasa kalau semasa hidup dia teh mirip dengan hidup orang ini, gitu. Dia ceritain dari segi, ada yang diceritain dari segi mimpi, ada diceritain dari segi ngobrol, kadang-kadang ngobrol bahwa saya itu dulu gini terus pikiran si yang diikutin ini balik ke flashback zaman dulu tuh saya pernah ngalamin, misalkan di kerenannya di ghosting gitu ya. Pernah ngerasain ya, misalkan ketika hamil terus udah itu ditinggal, pernah ngerasain gini sampai akhirnya bunuh diri gitu. Nah itu dia, tapi bukan kemampuan dia itu tuh disebut retro bukan? Kalau sejauh ini sih, kalau plek-plekan teorinya ya secara definisi nominalnya, bahwasannya kalau seorang yang mempunyai kemampuan di luar manusia normal lah katakanlah, asal ada pemicunya yaitu foto atau enggak dia nyentuh benda, baru dia itu retro gitu. Kalau misalnya di luar itu ada lagi lah genrenya gitu. Jadi beda gitu kan. Beda. Bahkan ada yang juga kan, kalau retro juga kan bisa menjadikan seseorang itu psikopat, misalkan dulunya kamu teh keturunan darah biru, misalkan keturunan pangeran, keturunan ini dilihatin ini berarti itu bukan retro. Bukan. Jadi ibaratnya ada pemicunya lah gitu. Jadi secara garis besar itu dikatakan retro ya, kayak misalkan kita mengkategorikan cabai lah gitu, cabai ini cabai merah, cabai kecil apa namanya, dan jauh cabai-cabean gitu. Cabai jendot ada. Ya kayak gitulah gitu. Jadi ada definisi tersendirinya gitu ternyata. Ya setelah dibaca-baca ternyata banyak gitu si genrenya gitu. Jadi penggolongannya banyak gitu, kayak apa? Dia bisa retro nih, tapi dia gak bisa misalkan ngelihat, misalkan merasakan, ada makhluk yang mendekat terus dia gak bisa merasakan, tapi si ini bisa gitu merasakan gimana storynya dia sampai seperti itu, ada yang kayak gitu. Soalnya yang nempel ini tuh ada kadang-kadang menceritakan jadi gini, reinkarnasi. Maksudnya dulu kamu tuh hidup di zaman tahun berapa gitu, kamu dulu pangeran, terus kamu dulunya tuh pembunuh, terus sama dianya di flashback diceritain lagi dulunya kamu tuh gini. Oh berarti itu ada genre-nya lagi. Genre, cuman Fahmi sendiri lebih sepakat itu kayak reinkarnasi mungkin ya, karena banyak juga dalam teorinya ada gitu, dan juga banyak juga cerita yang seperti itu gitu, kayak ya kebanyakan di luar negeri sih, kayak misalkan dia seorang pilot tempur pada saat Perang Dunia Kedua, terus tiba-tiba anak kecil ngomong hal seperti itu gitu, bahkan dia tahu gitu ini knop apa, ini buat apa, padahal dia masih kecil gitu, yang seharusnya anak kecil pada umumnya tidak mengetahui hal tersebut gitu, tapi kok dia tahu gitu, ternyata dia seorang pilot dulunya. Terus juga ada
korban kebakaran. Jadi dia berinkarnasi jadi anak kecil, dia menceritakan tuh gamblang gitu bahwasanya saya itu terjebak kebakaran di sebuah apartemen di lantai 4, detail gitu ngasih taunya. Dan ketika dibuka ya namanya, terus apartemennya, jalannya dan lain sebagainya itu valid gitu. Nah, ya kalau di luar sana masih ya ini mah orang tuanya pengen nyari pengen pansos aja gitu. Pengen pansos aja, tapi ya gak tahu lah gitu. Seperti kita gitu pansos. Ya kan, ya itu berarti masalah dejavu. Ya bisa dibilang dejavu atau Dejavu teh kan ada saya pernah ngalamin ini, tapi kondisinya ini waktu itu di sini ada misalkan ada kastel, ada kerajaan, tapi ada yang ke visioner ke tahun depan ada gedung-gedung gitu. Ya bahkan kan dejavu juga kayak misalkan asal pernah juga gitu. Ya masih tadi sih abu-abu sih ya. Jadi ya kalau secara dari gaib dan lain sebagainya juga masih banyak yang dipelajari juga sih gitu. Masih banyak misteri-misteri yang aneh-aneh juga sih gitu yang harus banyak dipelajari. Tahun Cici sendiri ngalamin ini tuh udah berapa lama? Yang mana yang baru? Yang Si iya. Kuntitanya sebutnya mun bahasa bencong mah. Nah, udah berapa lama ya? Berapa lama Lin? Ngomong sebagai ahlinya. Udah, berarti maksudnya udah Lumayan sih. Udah lumayan, sih, udah bertahun-tahun. Enggak sampai bertahun-tahun karena ini baru. baru. Sebelumnya saya bukan ini. Jadi mungkin banyak orang yang tidak menyukai saya, tapi dia tidak mempunyai keberanian untuk berbicara langsung atau apapun itu, makanya dia lewat jalur tukang. Padahal mah lewat jalur harapnya, kan ada jelma jeruknya. Orang dalam. Orang dalam. Dari ilmiahnya sendiri gimana tuh kalau digaris luruskan gitu? Kalau digaris luruskan teh gini. Tapi saya yakin si Cici nggak baper kalinya. Tuh. Jadi gini, kalau dari ilmiahnya teh dia punya sesuatu. Dia punya sesuatu. Ya tadi lah dari bipolar tadi ya. Dari bipolar dia punya sesuatu. Terus ada yang enggak. Jadi sakit hati lagi sih. Dari sakit hati ngebentuk ke depresi. Nah, ngebentuk ke ada unsur dendam di sininya. Jadi seakan-akan menuduh, oh berarti si ini nih. Gitu. Kalau dari padahal dianya sendiri itu teh bentuk apa? Kayak yang tadi yang dibilang Kunti, itu teh sebenarnya dianya sosok dia sendiri. Jadi ada ya ini mah maaf ya kalau ini mah di ilmiahnya. Dia ada kepribadian ganda teh. Dia kadang-kadang ngomong sama dirinya sendiri. Gitu. Kalau di psikolog ya, dari garis psikolognya, jadi dia punya masalah sesuatu, terus kebentuk, akhirnya kena klik kan, jadi kok hidup aing teh kieu sih, maksudnya gitu deh sebenarnya. Kebentuklah alam bawah sadar dianya di situ kan, kebentuk ada sosok yang diyakini itu orang lain sosoknya, tapi kan sebenarnya dirinya sendiri, akhirnya klop di situnya. Kadang-kadang dia ngerasa keganggu, kadang-kadang dia ngerasa nyaman, begitu. Tapi kalau ditarik lagi ke goib, ternyata bisa diganggu sama goib ya, jin tadi kan. Karena orang yang nggak suka, tapi konsekuensi yang ngeganggu ini dia harus yang dibayarnya mahal, cukup dia sukses untuk mengganggu. Misalkan Cici sukses di dalam sekarang ya, tapi dia secara nggak sadar udah melakukan perjanjian dengan iblis, dengan jin gitu. Nah, nggak tahu kalau detailnya Fahmi yang tahu tak untuk gimana sih? Jadi ya kalau misalnya kasusnya diganggu, ya jelas itu ada. Ya ibaratnya kita membeli sesuatu ada akad lah, ya akadnya kan berupa uang gitu. Nah kapan?
Bagus. Apa nih? Bagus. Si episode ini nggak bisa ngomong. Pojokan aja saya. Pojokan. Tapi sih memang kalau misalkan tadi AA berbicara secara apa? Ilmiah. Ya, memang sebelumnya saya merasakan aneh pada diri saya sendiri itu karena mungkin dulu saya pernah bukan depresi ya, sebutnya lagi sakit hati, memang benar-benar sakit hati dan saya benar-benar menyendiri. Iya, di taraf manusia titik terendah kan, Iya. orang tek langsung Udah benar-benar nggak tahu harus kayak gimana gitu, untuk ketemu orang takut. hopeless kan di situnya. Iya. Iya, iya. Berarti masuk rumah itu delusi ini. Iya. Bisa bipolar jadinya. Iya. Bipolar jadinya. Jadi emosi yang nggak tentu, emosinya mood kan Iya, kadang-kadang moody random banget. ketika happy nih ya di suatu pesta misalkan dia Sukati happy, kelihatannya happy, bisa satu klik moodnya Udah. langsung buyar. Nah, ciri-ciri bipolar seperti itu kalau yang saya baca loh ya. Gitu. Iya. Balik lagi terserah teman-teman lah gitu ya. Apakah Anda diikutin Jurig. juri atau Anda ngikutin juri? Ngikutin. Gak apa-apa. Bawa santai aja, jangan ikutin sama mantan nanti. Yuk. Kalau saya dipilih sih mending saya diikutin dibanding saya ngikutin. Kalau saya ngikutin berarti kan saya follower, pengikut. Nice. Nggak di fallback. Nggak di apa nggak di fallback kan? Mentang-mentang selebgram. Aduh, bahaya itu yang kayak gitu ya. Yang sosokan Harus DM dulu. permintaan pesan, alasannya nggak masuk permintaan pesan. Oke. Kayak si Ari kemarin baru saya blokir tuh dia, si Bolin. Waduh. Melakukan apa? Nah, jadi menurut ilmiah Iya. Selain dia bisa nyanyi nge-rapper, dia juga jago untuk ngeles. Oh, Tuh. Iya. Coba aja tanya tentang nikah. otodidak sih itu mah. Pasti dia langsung belok, Pak. Jalannya yang lurus aja dia bisa belok-belok. Tapi menarik sih tentang retrocognition ini ya. Betul kan, mengalihkan. Kami sendiri maupun Adewa sendiri mempunyai pengalaman pribadi nggak sih mengenai retrocognition ini? Dari Pami dulu deh. Jujur belum kalau Oh, misalnya retro karena ya tadi mungkin ya ada keterbatasan ya Materi. keterbatasan kuota Terlihat sih dari tadi saya lupa. Ya, terlihat sih. ya, materi ya kuota apa segala macam we. Dan dari Adewa sendiri pernah mengalami atau mendengar atau gimana? Atau ada cerita menarik dari teman? Kalau cerita goib atau cerita yang di luar nalar sebenarnya saya punya, cuma ntar aja lah saya jelasin masalah itu. Di samping saya tentang selalu saya hubungin tentang ilmiah ya pergoiban ini. Biarpun saya pernah ngelihat sosok yang folklore misalkan ya tuyul genderuwo gitu ya, tapi saya masih berpikiran oh ini halu meureun kurang, oh ini gitu meureun. Saya kepengaruh dengan kedistrek sama apa Rasional. omongan orang-orang meureun gitu. Iya. Soalnya gitu dia, soalnya saya nggak sempet nanya genderuwo lain gitu. Nggak sempat kenalan. Nggak saya kenal. Sumpah orang mah genderuwo. Oh misi lain. Belum memverifikasi lah. Kudu. Iya, soalnya zaman sekarang juga kan ateis saja udah demi Tuhan saya ateis gitu. Kemaha bos. Itu pandangan dari Adewa, dari Buci sendiri gimana? Apa pengalaman? Bu Cici. Oh enggak, kalau retro dia retro apa? Iya kan. Retrocognition. Jadi kalian mengharapkan punya kemampuan retro ya? Siapa tadi? Enggak. Jadi enggak kepengen ngelihat oh ini dulu teh masa lalunya gini gitu. Karena capek pak. Iya. Energi pak di bawah habis ngelihat sebenarnya ngelihat Oh energi lagi sih ya frekuensi ya. bukan frekuensi. Frekuensi. Jadi Apa tuh? oh itu nanti episode nanti. Jadi kita ngelihat pun ibaratnya cuma sekelebat itu mereka pakai energi kita secara gak sadar. Entah misalkan jadinya sakit inilah atau Sama kayak kesurupan mungkin. Bisa kan sih? Bisa kan ya? Bisa. Jadi ya kalau misalnya kesurupan kan dianya lemah, ya si orangnya lagi lemah, entah itu misalkan dia ngantuk atau apa. Makanya kan sering dibilang
kita lebih peka ketika kita ada di titik dimana alam bawah sadar kita ada di bawah gitu. Ketika misalkan mau ngantuk atau apa ya kayak misalkan erup-erup lah gitu kan, itu antara alam bawah sadar dan alam mimpi lah gitu, ada di ambang. Jadi ketika mereka ngelewat sekelebat pun kita ngelihat itu pakai energi kita gitu, dan ya kerasanya di kita entah itu mah person to person. Ya biasanya katanya sih gitu ya, yang dengar dari Pak Ustadz Faizar pun banyaknya di pinggang belakang kalau misalnya banyak diganggu sama Ini saya kemarin. Oh, berarti kalau yang di koyohan teh sok diganggu. Saya juga di pinggang Pak, diganggu lagi berarti saya Pak. Ya, Nggak bosan ya jadi saya ngeganggu juga. orang. Ya begitulah gitu katanya. Cuman ya balik lagi gitu, gimana penerimaan dari teman-teman semua, baik itu dari segi ya pandangan goib atau ilmiah benar ya. Balik lagi gitu ke teman-teman. Kalau misalkan tingkatan yang paling keren gitu dari Indigo sendiri apa sih? Telekinesis. Ya nggak tahu juga sih karena gak ada ujian sabuknya. Taekwondo kan ayah. Yang diinginkan oleh Indigo gitu. Kebanyakan Indigo pengen misalnya kinesis ya. Pengen normal sih sebenarnya. Oh, kebanyakan pengen normal. Pengen Capek ya? Capek Pak. Kok pengen normal, kan mereka banyak menghasilkan di YouTube. Waduh. Bagi yang mencari. Iya. Karena ya gitu. Oh, jadi Pak. Pami tidak mencari. Oh, tidak. Kaya raya dia. Mungkin juga ngisi waktu doang. Sekarang aja ya pokoknya Indigo aja ngaku Indigo, follower banyak. Ya balik lagi sih. Ya gak ada masalah sama ya kayak mereka gitu. Cuman ya kalau Pami sendiri sih ya pengen normal gitu karena capek Pak gitu. Kadang gak bisa ngebedain ini orang, ini makhluk atau lain sebagainya. Yang paling bahaya tuh pernah satu waktu gini, agak melebar kan? Oh iya, siap-siap. Jadi di alun-alun Bandung, pulang kuliah, entah capek atau gimana, jadi pas ngelewat tuh kayak ada orang mau nyebrang. Ingat dia pakai enggak aman. Dia bawa Sepeda. Kentang. bukan. Ayo lagi. Gerobak warna coklat. Ingat itu, gerobak warna coklat. Dia ngelewat gitu. Dia nyebrang. Coklatnya makin jagung enggak? Oh, udah aman. Coklat aja ya. Ayo sponsor. Ya. Jadi ngelewat padahal pelan gitu, gak ada apa ya, bawa motor tuh gak ngebut lah gitu, pelan dia ngelewat ya kan. Kalau misalnya orang gitu ketika ada motor dan pas mau deket sama dia kan berhenti lah gitu. Ini enggak, nyelonong jatuh lah ceritanya gitu, gak kerem ya, ngeremnya disekaligusin lah gitu. Jatuh pas bangun belakang tuh ban mobil udah di sini. Achilles bannya. Nah, Bannya Achilles. ini Michelle ini boleh. Terus dilihat, anjir, pas ya sama orang di situ lah gitu, ada tukang beca apa segala macam, dikerubungin, dikasih minum lah gitu, ditanya kenapa, belum bisa jawab gitu, tapi ngelihat tuh si sosok yang nyebrang itu ada gitu, bapak-bapak. Ada kenalan gitu Pak. Kan kerewas teh yang tadi ditanya. Jadi pas ya berdiri nenangin bentar lah, minum aqua waktu itu boleh masuk. Dalamnya Air putih. Jadi ya minum terus Air bening ya bener. Air putih mah susu ya. Susu siapa? Aduh. Susu si bapak-bapak. ternyata tadi jualan susu murni. Gerobak teh gitu. Iya, jadi aduh. Kayak serius lagi. Jadi nanya ke yang ada di sana gitu, Pak, itu yang jualan ketabrak gak sama saya gitu, soalnya kerasa. Susunya yang ketabrak. Aduh. Terus Ketabrak kerasa gitu, kena batu dek gitu, kerasa. Pak itu gak kenapa-napa. Emang pulang.
ih itu Pak aya nu nyandak roda bieu teh apa ya ada yang bawa roda warna coklat. Si tukang becanya ngeliatin gitu terus Dia lihat ngeliatin ke temannya. kamu aneh karena kamu pikirnya mau baku cubung mungkin. Nah, saya ya, nah, gitu. Terus ya divalidasi lah sama si tukang beca. Itu mah sebenarnya tukang cakwe udah meninggal. Ketabrak di sini. Si tukang cakwe. Ya terus Ya, jadi dari situ baru percaya ternyata bisa gitu nyelakin orang. Waktu pertama kan aja gaib gitu, disentuh aja gak bisa, gimana mau nyelakin orang. berarti kan menghindar atas tidak mau si itu celaka kan? Nah itu dia. Jadi ada pemacunya di situ kan bahwasannya. Ya untungnya pas di belakang tuh ya mobil juga turun, kenapa-napa, aman. Ya, Mobilnya turun. orangnya. Oh orang. Harus diintek. Mobil turun lagi. Jadi ya turun nanya keadaan lah gitu, gak kenapa-napa, aman Pak. Kenapa? Ya, saya juga mau menghindarin ini, kata saya tuh apa gerobak. Gerobak si Adi Londo. Cakwe kan? Oh Dadi. Oh ya. Iron Man Pak itu. Tapi waktu itu ada londoknya. Ya, belum terkenal, belum ada Instagram waktu itu. Oh, masih tukang jahit. Masih BBM aja gitu. Ya kayak gitulah gitu. Jadi Tukang jahit susu. Susu gantung. Waduh, jam segini. Mau ngomong itu agak berat. Ya jadi bisa ya gitu. Jadi kebayang aja gitu dan juga punya cerita ya. Oh ya nanti di episode berikutnya Pak ya. Sudah jam segini. Malas cerita ya. Ya begitu Pak. Oh berarti ada yang sadar di situ kalau emang ada si tukang cakwe gitu. Iya, jadi ya kalau misalnya dirunutin pakai jalan kualitatif aja. Jadi studi kasus bahwasannya pernah ada kejadian di sana. Terus kemudian ya kebetulan tanda kutip lah saya korban gitu dan bilang bahwa yang lewat itu dijelasin spesifiknya juga masih ingat gerobak coklat. Terus orangnya pakai celana krem nih coklat. Terus ada kumisnya. Matching ya coklat bajunya sama gerobaknya ya, coklat-coklat. Jadi Hari matching itu. gitu. Thanks. Jadi ya masih kebayang aja gitu si sosoknya gitu dan ternyata oh iya jangan pas ini juga meninggalnya tepat 2 hari yang lalu jangan di sini pakai baju itu juga. Gerobaknya ditunjukin. Anjir. Oke, iya. Oh gerobaknya ada. Ada. 2 hari yang lalu Pak mungkin belum diangkut atau apalah gitu masih ada. Oke. Kan emang jelas ya gitu ya. Kan kalau misalkan nih si bapak-bapak kan ini bentuknya goib. Iya. Ya kenapa Anda kalau goib kan semaunya kan kenapa nyebrangnya nggak terbang gitu. Jadi kan nggak nyelakain orang gitu ya. Terek protes. Cing atuh pada ya akses. Ayo orang makan gravitasi. Ya gitu lah. Kalau kita kan masih penganut Newton. Nah itu dia. Hukum Newton, Galileo, Archimedes. Ya begitulah. Ya banyak lah gitu. Makanya ya tadi ya dari episode 1 lah kita bilang abu-abu sih gitu dimana dirasionalkan ketika divalidasi sama orang terdekat valid gitu. Ini Valid. gini. Dari ceritanya, untung ada kesadaran yang sama bahwa ada juga yang melihat seperti itu. Iya. Jadi yuk ingat gitu waktu pas kejadian tuh bar udah sampai sini tuh langsung azan maghrib. Pas ngelirik gini dia helm udah lepas apa segala macam mau berdiri ngelihat ke kanan tuh udah banjir Ban mobil. bantang. Jadi saya lebih parah Pak ban ini Pak. Mobil tronton ya. Nah kalau Cici sendiri ceritanya kan tadi ini ngalami sesuatu yang goib lah gitu ya. Pernah ngalamin itu nggak di luar diganggu sama di luar dikiriman gitu maksudnya bahasa kerennya. Maksudnya gimana? Ngelihat nih ketika Cici manggung gitu ya ngelihat orang atau itu aneh atau enggak gitu Gimana? di atas panggung.
dimanapun. Karena kan orang takut di kesunyian. Maksudnya takut di kesunyian kan, oh tempatnya setan gitu ya. Tapi kan ada juga, kalau kata saya pribadi, belum tentu yang kalian lihat di Karamen itu orang semua. Iya. Gitu. Pernah. Pas Nah, manggung Jawa juga Siri, ronde. menyerupai orang atau Apapun. Susah sih kalau dijelasin secara ini mah. Gitu. ya bentuknya kan orang, pocong, Random Random. Jadi apa yang langsung gitu. Entah sih karena mungkin keseringan udah ngalih. kalau dalam segi apa kalau dalam segi goibnya, dalam segi ini, apakah suatu saat bisa melihat kayak si Cici? Ya kalau misalnya dari banyak kasus ya yang mendengar, bisa sampai bisa nyembuhin orang, dia bisa. Jadi ada teman ibunya diganggu alasan bisnis diganggu sampai yang parahnya tuh ya katakanlah sihir lah ya. Sihirnya tuh dia taruh dia tulis di uang. Jadi sebagai alat transaksi. Pas ketika ibunya megang, panas katanya. Pas lama kelamaan ya dia sakit dan segala macem, berobat ke yang bisa lah, yang pintar. Ya udah dari situ beres ya, selama berapa bulan dia berobat bolak-balik Bandung, terus ke Ciamis dan sebagainya. Sampai pada akhirnya dia bisa ngerasain gitu mana yang diganggu, terus bisa lihat dan lain sebagainya. Gitu. Terus juga ada tetangga yang ya dipercayalah dia bisa nyembuhin gitu, dan ya terbukti banyaklah pasiennya. Kalau dia tuh triggernya bukan diganggu, tapi dia rabun. Dia rabun, dioperasi matanya, ketika pas sembuh ya bisa lihat normal. Bisa lah gitu nyembuhin orang. Nyembuhin orang yang rabun. Jadi dokter mata belajar gini ya. Ya banyak lah gitu. Jadi Rabunya ayam. jokes terpaham ayam. ya begitulah gitu. Jadi apa ya gak tahu juga gitu apakah itu memacu atau tidak, cuman dari beberapa cerita ya seperti itu gitu, ibaratnya muncik Sundana mah menting diganggu ente gitu. Jadi ya pada akhirnya kalau di agama Islamnya kan itu bisa disebut karomah. Iya, bisa juga ya kelebihan atau bisa disebut keturunan. Ya dari genetik. Banyak yang bilang genetik kan gitu. Tapi ada yang nggak pernah punya keturunan suatu saat nggak ada batas umur sih ya, 30 atau 40 tiba-tiba mengalami sesuatu yang ganjil. Yang kayak gitu banyak itu ceritanya ya, dari sana sini lah gitu, suka nyeritain kan kalau lagi ngobrol. Saya biasanya pas lagi ini terus saya berdoa, tiba-tiba terus semua kebuka, terus ada ya dia pengalaman spiritual apa segala macam. Banyak lah itu trigger. Cici dulu waktu leluhur dagang cakwe. Enggak, maksudnya tadi ada keturunan. Ada. Leluhur Iron Man. Leluhur Iron Man. Ada keturunan dari buyut. Dari keluarga nenek. Bawa gerobak. Oh ada yang punya kemampuan Ada. untuk, berarti genetik. Bisa genetik ya makanya kalau misalnya kita tadi nyinggung bipolar, kita bahas bipolar ya kayak gitu juga, genetik juga gitu. Jadi ya bias juga gitu apa dari hal yang kayak gitu teh. Cuman ya walau alam lah itu rahasia, ya belum ada sebuah jurnal yang mengatakan itu ya atau tidak kan. Masih bias juga. Iya sih. Nah kesimpulannya teh
Boleh. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya pada episode kali ini kembali lagi kepada kalian mau menyimpulkan Apa pernah mengalami juga? apakah pernah mengalami juga, mungkin bisa di komen juga di bawah bahwa oh orangnya pernah kieu gitu. Saya juga dagang pernah. cakwe. Ya cakwe bisa. Oh orangnya pernah disamper sama orang yang Pakai sepeda. Bisa. Oh saya juga pernah dengan Pepsi ini. Bisa. Terus Balik lagi ke kalian sih ini bagaimana. Cuma ini mah dari sudut pandang kita masing-masing. Ya, bahwa Bos. seperti inilah fenomenanya seperti ini, peristiwanya seperti ini, pandangan pribadi. Jadi seperti itu. Oke. Dan episode selanjutnya Iya. kita akan membahas apa lagi tentunya menarik. Epilog sih ya, kalau kata saya mah penjelasan. Kalau ada korbannya sih, ada korban tentang skizo. Iya. Mas bukan korban, minta maaf, bukan korban, saya ralat. Yang merasakan kali. Yang Mengalami. Iya, Mengalami. yang punya katanya kan penyakit Iya. ini. Iya. Dia mengalami skizo, obatnya apa, terus dia mengalami apa? Kalau ada sih, emang Oke. Jangan-jangan dari sebuah mental illness. Ketika kita sedih segala macam dengan obat-obatan segala macam sehingga timbullah delusi dan halusi Bersatu. menyebabkan menjadi seperti sehingga masuklah efek-efek mistis. Bisa nyambung kan? Yang tadinya skizo menjadi indigo, yang tadinya indigo menjadi skizo. Bisa disimpulkan. Oke lah. Ya mungkin seperti itu pada episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terus dukung kita Ya. di apa? Long time no see. Di LTS Long Time No See. Ntar juga ada programnya Cici juga ya, program Iya, untuk nggak tahu jadi dokter Cici, dokter Sema, nggak tahu jadi. Pokoknya itu aja Itu aja. dan jangan bosan-bosan juga untuk nonton kita dan jangan lupa juga untuk di-share guys, ajak teman-temannya untuk nonton juga. Benar. Oke. Itu yang penting. Yang penting. Yang penting mah di-subscribe dan di-like. Itu juga. Terima kasih.